Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah, pencipta alam raya dan pencipta diri kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini, di rumah saya ini, menjadi keberkahan untuk kita semua dalam keriduannya. Sebelum saya mulai, saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk kita manfaatkan satu doa dari Nabi besar, Nabi yang telah menyebabkan separuh bumi itu kiamat, yaitu Nabi Nuh. Ya, kiamat. Tidak semua bumi, tapi separuh daerahnya beliau itu tenggelam bumi. Doanya indah sekali. Saya bacakan, nanti boleh diaminkan ya, hanya supaya tidak salah karena ini dari Quran. Rabbighfirli wali walidaya walimang dakhala baitiya mu'minaw walil mu'minina wal mu'minat wala tajidi zolimina illa tabaro. Ya Allah, perkenankanlah permohonan kami, yaitu diri kami ini, diriku mohon ampun maghfirahmu, dan demikian pula berikanlah ampunan kepada kedua orang tua kami, ayah ibu kami, dan berikanlah ampunan kepada mereka tamu-tamu saya yang datang ke rumah ini, agar supaya mereka bisa kembali kepadamu dalam ridhomu. Berilah sebesar ujar maghfirah, karena mereka datang ke tempat ini dalam keimanan. Berilah maghfirah, ampunan pada orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan jangan kau tambah kepada orang-orang yang zalim yang datang ke rumahku ini kecuali kebinasaan. Ini doa Nabi Nuh ya. Sudah saya sampaikan, jadi ibu-ibu, bapak-bapak datang ke tempat ini, insya Allah, karena ini adalah Quran. Ini boleh nanti menjadi sebuah doa di rumah nanti. Coba dibuka surat itu, pada surat Nuh ya, ayat ke-28. Sudah dapat tambahan pengetahuan ya, pertama kali. Itu. Dengan doa itu diharapkan rumah ibu bapak nanti terproteksi, terberkati, bercahaya, ya. Itu tadi. Nah, pagi ini kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu ke tempat saya ini akan saya ajak kepada sebuah ajaran kenabian, ajaran Quran, ya, ini ajaran Quran yang sesungguhnya ya, bukan katanya orang, yaitu Islam itu mengajarkan kita, Quran itu mengajarkan kita, mari kita dalam hidup yang pendek ini banyak mencari kawan bukan lawan. Ya, betul-betul. Apalagi udah sepuh-sepuh ya, kan semakin pendek. Tadi saya tanya Pak Puji, waktu kita haji dulu tahun berapa dulu lupa? 92 saya dengan Bu Ika. Berapa orang dulu kita? 24 orang. Saya memimpin rombongan 24 orang ya. Itu tadi dengan Pak Puji, dan yang tertinggal tinggal 5 orang. Yang lain sudah pada wafat. Ya, jadi saya teman-teman Pak Puji ini sudah meninggal Pak Ika. Jadi yang tertinggal tinggal Pak Puji, nyonyanya, saya, Bu Ika, dan satu. Yang lain sudah pada meninggal. Ya, begitu cepatnya hidup. Paham ya? Dulu dalam kajian dari waktu ke waktu, kadang-kadang kajian malam, ada sahabat saya, Pak Tohir, Pak Prapto, mereka pun Pak siapa itu, Pak Anwar ya, mereka pun siapa? Pak Karsono ya,
sudah tiada juga. Begitu cepatnya kita berkawan hidup ini ya. Tolong ini betul-betul dimanfaatkan. Senyampang kita masih dikasih kurnia napas itu untuk jangan pernah mencari lawan, tapi justru kita mencari kawan. Itulah sebabnya YouTube saya yang kemarin saya ceramah di Singapura, saya beri judul gitu, jangan haram mengislamkan orang. Ya, betul-betul haram. Tidak boleh mengislamkan orang itu ya. Karena ajaran Islam itu, ajaran Quran bukan untuk mengislamkan, tapi menyampaikan. Tujuan Nabi itu menyampaikan kebenaran. Pilihan itu pada masing-masing. Mau ambil, monggo. Dia akan dapat. Kalau dia tidak mau, dia akan rugi sendiri. Kenapa? Karena pada diri manusia itu ada fitrah yang sudah ditanamkan pada ibu-ibu siapa saja. Begitu lahir sudah ditanam, namanya fitrah pilihan. Dia tahu mana yang buruk dan dia tahu mana yang benar. Dan pilihan pada Anda sendiri, pada siapa saja. Itu ya. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha kadabas samud. Ya, itu. Silahkan Anda pilih. Mereka yang memilih jalan kepada kebaikan, kebenaran, maka dia yang beruntung. Sedangkan memilih kepada keburukan, maka dia yang rugi. Itulah saya katakan tidak boleh mengislamkan orang. Karena fitrah manusia seperti itu. Kalau orang itu kemudian ingin belajar tentang Islam, lain itu. Pak, saya ingin belajar tentang Islam. Monggo. Saya ajarin. Jadi tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Nggak ada paksaan. Karena ini pilihan. Ya, ini enak. Sehingga kita tidak akan pernah membenci orang. Sekalipun berbeda pandangan, berbeda paham. Tuh ya. Itu dasarnya. Yang kedua, saya katakan itu kita itu makhluk sosial, ibu-ibu, bapak-bapak. Karena makhluk sosial, maka fitrah kita itu selalu ingin mencari teman. Kenapa banyak orang pensiun kemudian stres? Untung Pak Gitu kan tidak stres ya. Bapak kan tidak stres ya. Iya, itu termasuk Pak Ika. Karena apa? Karena kita makhluk yang suka bergaul. Tapi banyak mantan-mantan pejabat itu tadi begitu turun jabatan dia stres. Mungkin waktu menjabatnya suka menekan orang sehingga pada saat dijauhin orang dia lonely, sendirian, cepat mati Bu. Iya, karena ada sesuatu yang hilang pada dirinya, yaitu kemana? Ya, itu ya. Jadi kita harus banyak kawan, bukan banyak lawan. Dasar ini atas dasar Al-Quran, bukan atas dasar saya. Kajian-kajian saya bukan pendapatnya orang. Kajian saya bukan hadis, tidak, tapi Al-Quran. Ya, ini tadi. Nanti boleh dilembari di dalam surat Al-Hujurat. Nah, ini dapat ilmu lagi yang kedua. Surat Hujurat itu surat ke-49 ayat ke-13. Saya bacakan bahasa Indonesianya. Wahai manusia. Kalau manusia berarti siapa saja. Selama orang itu manusia, tidak memandang agama, suku dan sebagainya. Iya, ini wahai manusia. Bukan ya. Ini ya ayuhan nas itu ya. Wahai manusia. Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ya, itu. Makanya saya diundang ke Singapura bertemu dengan bangsa Singapura. Dengan suku. Ada 3 suku tadi ya. Ada Cina,
ada India, ada Melayu. Iya, gitu. Pak Budi suku apa? Jawa, Bapak. Jawa. Pak Safi, suku apa Pak Safi? Madura. Loh, ada Madura. Pak Puji Jawa ya. Pak Tamrin. Sulawesi, Pak. Oh, Sulawesi ya, banyak sukunya. Sulawesi Selatan, Bugis Makassar. Bugis Makassar. Ini saya sampaikan supaya didengar oleh orang. Ya. Kajian Bima Sakti ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ya. Kalau Anda tanya, Pak Ika sukunya apa? Sulit saya. Saya lahir di tanah Pasundan dan dari terah ibu mayoritas Sunda, sedangkan ayah saya Jawa. Saya dibesarkan di tanah Jawa, di Jawa Timur. Jadi gaduh-gaduh saya ya. Iya, itu. Jadi saya dua bahasa bisa, Sunda bisa, Jawa bisa ya. Dua-duanya bermuara pada saya itu tadi. Nah, kita itu berbangsa-bangsa. Tadi saya katakan bangsa Singapura dengan suku yang kayak begitu bukan untuk dibenci, tapi untuk dikenal. Dari titik ini, yang ini, saya alhamdulillah mungkin salah seorang yang dikasih karunia oleh Allah telah mengamalkan, Bu, berkenalan dengan bangsa-bangsa dan suku-suku. Saya kenal bangsa Jepang ya, karena saya pernah studi di sana. Saya kenal dengan bangsa Belanda ya. Saya kenal dengan di Singapura tadi. Saya kenal di Australia ya, dan seterusnya itu. Apalagi suku-suku dari Medan sampai Papua. Banyak kenalan saya suku-suku bangsa di Indonesia ini. Berarti saya sudah mengamalkan ayat ini. Halo. Ya. Itu maksud saya. Saya syukurin telah aku amalkan perintahmu, yaitu untuk berkenal-kenalan, untuk berkasih sayang. Caranya begitu. Setiap ayat itu coba digugurkan. Jangan dinyanyikan. Dilagu-lagukan, diperlombakan, tidak ada gunanya. Ibu mengikuti MTQ menjadi juara pertama, tidak bisa mengamalkan ini, belum Islami. Ya. Hanya suaranya saja dapat piala. Ya, ini Islami ya, mengamalkan. Saya yakin mantan kepala dinas ini sudah biasa campur dengan anak buah berbagai macam suku bangsa ya. Itu yang pertama. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Biar masuk itu Nur. Suara ayam. Tidak mau diem itu. Ya salam, Pak. Iya, di mana tuh suaranya? Ada yang telepon ke saya. Suaranya kok bagus sekali Pak Ika itu. Iya, mau beli berapa itu? Kemarin Bu Ika beli 200.000 itu langsung. Berapa 200? Sudah beli aja. Baru Pak. Mungkin belum sebulan sudah bertelur 10 Pak. Betapa mudahnya kan. Yang memelihara kan bukan saya hanya ngasih makan. Yang membuat telur kan bukan saya, iya kan? Yang saya kagumi pada saat dia sudah bertelur, anggrem Pak. Telurnya didekep gitu, sopo sing ngajari. Tersentuh hati saya, terharu hati saya. Iya, makhluk Tuhan. Ini kajian Bima Sakti seperti itu, fakta. Kalau ibu melihat ayam anggrem, maka bukan wajahnya ayam yang akan kelihatan, tapi wajahnya Allah. Sudah masuk YouTube, jangan salah paham. Nah, kita bisa berkenalan itu agar supaya kita berlomba-lomba menjadi orang yang muttaqin, ya, bukan untuk bermusuhan. Nah, oleh karena itu, kita harus praktekkan. Perlu kita ketahui, kalau kita berkenalan dengan berbagai macam suku, orang, bangsa, itu yang pertama, ya, ini kondisi sosialnya berbeda.
Ya, yang pertama adalah berbeda karakter dan berbeda tabiat. Ya. Itu harus diakuin. Ya, kalau kita berkenalan dengan orang, pasti tabiat dia dengan saya berbeda. Itu sudah bawaannya masing-masing. Sama dengan tanaman ini. Ya, punya ciri khas karakternya sendiri-sendiri. Seperti itu. Yang kedua, karena menyangkut bangsa dan suku, ada kultur dan kebiasaan pada bangsa dan suku itu. Nah, kemudian yang ketiga tadi, kita itu di dalam hidup berbeda pandangan hidup dan berbeda ide. Tadi yang katakan, ya, pandangan hidup. Ibu kalau campur dengan orang barat, itu pandangan hidupnya beda dengan kita. Mereka itu pandangannya time is money. Ya, jadi waktu itu adalah uang. Makanya di sana itu kan kalau ibu yang paling laris itu dokter-dokter ahli jiwa, ya, itu paling laris karena banyak yang stres. itu ukurannya jam, sekian jam kamu, iya, itu konsultasi di sini. Di sini kan gratisan saja. Nah, itu satu contoh karena ya sudah amal soleh kan gitu, ya, kan berbeda itu. Apalagi ide, ya, berbeda itu harus diakuin. Yang berikutnya adalah berbeda keyakinan atau agama. Ini harus dilihat. Kalau ada keyakinan orang lain, jangan pernah kita itu mencaci Tuhan-Tuhan mereka, cara beribadat mereka. Bisa diikutin, ya? Keyakinan-keyakinan mereka tidak boleh. Qurannya mengatakan seperti itu. Jangan kamu caci Tuhan-Tuhan mereka. Nanti mereka akan membalas mencaci Tuhan-Tuhan kamu. Itu sama saja dengan kamu mencaci Tuhanmu sendiri lewat mulutnya mereka. Nah, kayak begitu. Makanya lakum dinukum aliyadin itu seperti itu. Ya sudah, kamu punya pendapat seperti itu, silakan. Tapi kamu sebagai teman saya, mari bersahabat. Kan orangnya. Yang lebih susah lagi adalah berbeda bahasa dan cara berkomunikasi. Ini yang banyak gagal kita itu di sini, ya, berbeda bahasa. Dan sekarang tadi saya di tanah Jawa saja mungkin hanya bisa bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura sendiri nggak bisa, walaupun istri saya terah Madura, ya, nggak bisa. Dan lain-lain yang harus kita ketahui, ya, itu. Selama kita tidak diajak untuk musyrik, maksiat, berbuat dosa, diarahkannya, iya, kita jadikan mereka itu kawan, ya, bukan lawan. Karena pasti di sana ada kebutuhan lain yang bisa kita manfaatkan. Satu, antara lain ilmu pengetahuan yang dia punya. Tadi saya katakan di Belanda itu, ya, saya dapat ilmu pengetahuan di sana. Yang kedua, mungkin keterampilan mereka yang harus kita. Yang ketiga, cara pergaulan yang membumi. Ya, kita harus banyak bergaul. Makanya Pak Gito, jangan di Sidoarjo terus, ya. Alhamdulillah, harus bertebaran. Quran mengatakan bertebaranlah kamu di muka bumi. Nah, pada saat Bapak datang ke sini, itu sudah memanfaatkan satu ayat, yaitu bertebaran sampai di Kota Malang. Insya Allah itu menjadi amal kesolehan, ya. Lah, ini prinsip yang diajarkan Islam, itu yang dinamakan prinsip bersilaturahim, ya. Silaturahim itu adalah merupakan sebuah keniscayaan di dalam hidup kita di atas muka bumi, ya. Jangan sampai kita hilangkan itu, karena itu adalah nilai kemanusiaan yang hakiki. Nah, caranya bagaimana ini agar supaya hal ini bisa kita lakukan, ya. Yang pertama, ini agak cepat saya. Cara yang pertama, mari kita dimanapun
kita datang dengan siapapun kita ketemu, ya, itu tadi kita harus berhati terbuka. Betul-betul itu terbuka, hati terbuka, pikiran terbuka, bahwa kita itu ingin berkenalan, ingin bersilaturahim. Nah, untuk bisa terbuka, maka yang satu kita harus berwajah cerah, jangan muram. Makanya wajahnya umat Islam itu harus cerah, cerah, iya, harus memancarkan cahaya ilahi itu tadi. Itulah saya katakan haram ibu-ibu itu memakai cadar. Ya, haram, tidak boleh. Itu cahaya ilahi yang diberikan pada Anda, harus dipancarkan. Pada saat ibu memancarkan cahaya itu sedang beribadah, ya, memancarkan. Akan ada aliran paham ditutup mukanya, itu haram, tidak boleh, ya. Ya. Kalau pakai hijab, jilbab, ya, itu kan wajahnya kan tidak tertutup, ya. Bahkan kita beribadah waktu haji pun pakai ihram, itu tidak boleh menutup wajah, ya. Itu menjadi rukun. Itu kecuali kemarin tuh ada corona, ya. Darurat namanya, ya. Ya. Makanya orang Inggris selalu katakan smile please, hanya ingin lihat senyumnya saja, ya, jangan bersusah. Kenapa ada susah hidup ini, ya. Kemudian yang kedua, pegang prinsip 4S itu, yaitu salam, sopan, santun, dan sowan. Sowan bahasa Jawa itu. Ya, kita ketemu assalamualaikum, salam boleh, ya, tadi santun. Nah, seperti itu, ya. Makanya tadi beretika, nah, dengan orang tua, dengan senior, apalagi dengan guru, ya, itu tadi. Itu ada etikanya sendiri-sendiri. Apalagi di Madura, di Jawa itu bahasanya saja sudah bertingkat, kan? Dengan siapa Anda bicara itu tadi. Nah, itu salah satu diantaranya itu. Sowan, nah, mungkin sowan, waduh Pak jauh. Ya, sowan ada salah satu diantara sowannya lewat HP, ya kan bisa. Walaupun tidak nongol, paling tidak store suara lah, ya. Sekarang teknologi sudah ada itu. Coba ini menjadi alat untuk sebuah silaturahim. Jangan sungkan, walau saya nelpon Prof. Ika kok nggak enak. Kenapa nggak enak? Saya juga manusia, ya. Ya, kita bisa diskusi. Ya. Kemudian yang lain adalah tutur kata yang tulus itu tadi. Menyampaikan itu betul-betul dari isi hati, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berkenalan dengan orang itu, lihat sikon, situasi dan kondisi orang yang bersangkutan itu dulu. Jangan kita kenalan terus kita mengungkapkan pendapat kita dulu. Paham, ya? Lihat sikonnya. Mungkin orang itu sedang sedih, sedang duka, ya. Itu namanya situasi dan kondisi itu, ya. Nah, coba biasakan diri kalau kita bertemu dengan orang, betul-betul tanya nama dia. Pak, boleh saya kenal nama Bapak atau Ibu? Syukur-syukur kalau posisi yang bersangkutan itu. Dan orang senang digitukan. Betul, ya? Nah, begitu dikenalkan kita nama dia, coba yang kedua tanya, Pak, panggilannya siapa? Jangan kita membuat panggilan seenaknya kita sendiri. Karena di barat itu, walaupun misalnya namanya seperti saya, Ika Rojatun Sastra Hidayat. Nah, saya senang dipanggil Ika, Pak Ika, ya. Itu. Walaupun nama saya Rojatun. Dulu banyak teman yang lama mungkin, tapi sekarang di masa tua saya Ika. Kenapa? Mudah diingat. Kenapa? Bhinneka Tunggal Ika.
Seperti itu. Di barat juga begitu, kalau berkenalan, apa yang bisa saya panggil kepada Anda? Coba kamu panggil ini aja, John atau Mike, ya, gitu aja ya. Dan itu harus dibenamkan pada diri kita. Itu namanya etika. Kita, ya namanya juga manusia, ya harus menghargai. Ya ini untuk orang-orang tua mungkin sudah terlambat, tapi paling tidak pengetahuan ini kan di antara Anda ada yang jadi guru ya, bisa disampaikan kepada murid-muridnya, yang jadi dosen ya. Posisi dan kedudukan itu tolong dilihat. Itu. Yang ketiga, sebaiknya berkenalan itu coba kita biasakan banyak mendengar dulu kenalan kita yang baru itu, sambil kita menguras isi hatinya. Ya, itu tadi. Bukan kita datang untuk menyampaikan, memuntahkan isi hati kita. Itu tidak etis. Nah, membiasakan diri, ini manusia itu suka dipuji. Ya, tapi pujian yang tulus. Kalau dia punya kelebihan, pujilah kelebihannya itu. Kamu punya seperti itu, tolong saya ajarin. Senang sekali. Sungguhan. Kemudian yang keempat, ya ini tolong yang penting ya. Coba kita sewaktu-waktu memperhatikan, kalau kita sudah punya kenalan, memperhatikan keperluannya. Walaupun sedikit. Ya. Dengan cara apa? Membantu, memberi atau menolong. Nah, itu namanya dalam Quran ba'duhum aulia badin, saling membantu, saling menolong, itu tadi. Yang kelima, kalau kita sudah punya kenalan, coba dijaga. Ya, itu tadi. Dengan silaturahim, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, secara khusus mungkin ini ya, kalau tadi sifatnya umum tanpa pandang bulu ya. Nah, kita mungkin sudah semakin tinggi usianya, artinya sudah semakin mendekatin panggilan ilahi kan, fitrahnya begitu tadi, maka kita mulai melakukan selektivitas tadi, yaitu teman-teman yang kira-kira bisa diajak dan mempengaruhi saya, atau teman yang bisa bersama dengan saya untuk bertemu dengan Tuhannya. Itu namanya khusus ya. Ini tidak, kalau tadi kan umum ya, siapapun, tapi teman yang khusus itu lain. Ini konsepnya dari Quran, yaitu di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 69. Nanti dilihat siapakah mereka, yaitu dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul. Mentaati Allah dan Rasul itu mengikuti konsep daripada Al-Quran dan mengikuti pelaksanaan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul. Maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah tadi. Ya. Yaitu orang-orang terdahulu yang diberi nikmat. Siapakah mereka? Yaitu para nabi. Nah, itu tadi. Yang kedua, para pencinta kebenaran. Ya, kaum sidikin ini ya, itu. Nabi kita kan sudah tertinggal ya 1500 tahun yang lalu ya, mudah-mudahan di akhirat diketemukan ya. Tapi yang jelas sekarang kan kita tidak berada di tengah kenabian kan, tapi minimal yang kedua tadi, yaitu pencinta kebenaran. Yang saya sampaikan ini kebenaran apa? Kebenaran karena firman Tuhan kepada orang itu. Karena Nabi Muhammad itu sampaikan, Muhammad, apa yang aku turunkan kepada kamu, kamu bukan untuk mengislamkan, akan tetapi kamu hanya penyampai. Terserah urusan mereka mau atau tidak, itu urusan mereka dengan Allah. Hanya itu.
Nah, ibu bapak mau hadir ini karena mencari kebenaran dan senang mendengar kebenaran. Betul, ya mudah-mudahan termasuk saya dalam kelompok selalu menyampaikan kebenaran-kebenaran. Dan alhamdulillah ibu-ibu yang masih dekat saya itu dan orang-orang yang mati syahid berjuang menyampaikan kebenaran-benaran. Mudah-mudahan kita masukkan kelompok orang mujahid namanya. Orang yang berjuang untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah itu sampai kepada publik. Mujahid. Ya, yang keempat yaitu orang-orang yang soleh. Orang soleh itu ia mengamalkan seluruh apa yang jadi rujukan di dalam Quran kita lakukan. Itu tadi saya mengatakan bahwa kita datang ke sini ini di dalam rangka silaturahim untuk mengamalkan. Insya Allah kita tercatat menjadi seorang soleh di dalam ayat itu. Yang kedua, Anda dari luar kota jauh kita mengamalkan, bertebaranlah kamu di muka bumi. Insya Allah kita sudah mengamalkan, kita termasuk orang yang soleh. Yang ketiga, tetaplah kamu istiqomah di jalan Tuhannya. Itu tadi, barang siapa mengatakan Tuhannya adalah Allah dan dia tetap istiqomah dengan pendapatnya itu, maka akan aku turunkan kepadanya malaikat yang membisikkan ke dalam hatinya, jangan sedih, jangan takut, sesungguhnya kamu ditunggu surga. Tuh, bayangkan. Maka pertahankan keyakinan kepada Allah yang tunggal itu, dan kita berusaha untuk bisa mengamalkan di dalam sisa hidup ini apa yang bisa kita lakukan, walaupun hanya menanam sebiji cabai. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi tali asih untuk kita senantiasa bersilaturahim. Karena mau tidak mau satu persatu kita akan dipanggil oleh Allah, dan mudah-mudahan kita disatukan di akhirat nanti dalam ridhonya. Ya, karena di dalam ayat lain disebutkan, barang siapa bercita-cita, berkeinginan untuk bertemu dengan aku, kata Tuhan, maka sungguh saat pertemuan itu pasti akan datang. Karena aku adalah zat yang maha lembut, maha halus, maha bijaksana, dan maha melihat. Mari kita bercita-cita untuk menjadi makhluk, untuk bisa bertemu dengan ilahi. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.